Selamat siang semuanya. Iya. Oke, hari ini kita akan memperkenalkan simulasi kerja tim kita nih di Teknopark Digital ini. Nah, dalam pengembangan fitur Smart Remainder ini kita butuh waktu 3 bulan, ya kan? Nah, kita juga akan membahas pentingnya gimana kita berkomunikasi secara tim ini ya, biar semuanya berjalan dengan baik. Baik, perkenalkan dulu, saya Risma Anata Maulida sebagai Project Manager, lalu dengan tim pengembangan kita. Saya Dimas Saputra, bagian UI UX Designer. Saya Gabriel Karolus dari bagian backend. Dan saya Niko Priwibowo, bagian front-end developer. Saya Zaki Ramadan, saya seorang QA tester. Gabriel, AI-nya udah Sebentar dulu, ada masalah sebelumnya. ada. Gimana tuh? Untuk AI-nya udah 8 minggu loh. Kok masih error? Terus nggak bisa dilanjutin desain. Kalau backend-nya kamu lambat begitu. Jadi gini deh, untuk ini kan karena saya kerjain backend, jadi saya harus lihat dulu requirement-nya apa enggak. Jadi aku bolak-balik kerjainnya. Soalnya di bagian backend itu sensitif. Kalau saya main asal kerjain, itu user akan mengalami notif yang berulang-ulang dan akan ada banyak error juga. Makanya saya belum selesaikan dan itu juga masih saya progres. Aku juga bingung mau di apa. Progres itu kan jadi terlambat kalau kayak gini. Terus saya juga belum bisa testing satu fitur. Udah gitu deadline-nya makin dekat. Ini harusnya gimana? Oke, stop dulu. Jadi kita permasalahan di sini tuh berarti per proses dari maupun Iya. Dari startupnya tuh. kalau begitu, saya mau nanya di sini, kita nggak boleh berdebat kayak gini. Kita harus tetap saling menggunakan etika. Gimana sekarang kita meeting? Saya mau nanya, masalah utamanya itu bisa bicarakan dengan Gabriel tapi tanpa ini kan, tanpa saling menyalahkan. Masalah utamanya ini aku menyalahkan. Tapi kan ini kan belum selesai gitu. Ini tekannya bagaimana? Kalau boleh tahu, Gabriel status backend sekarang gimana? Sebenarnya udah 60-70% nih. Saya telah untuk update di Jira dan juga belum kasih tahu untuk kerja. Soalnya di bagian logic dan requirement itu memang sangat sensitif. Jadi saya tidak bisa main asal masukkan dari requirement. Jika saya asal, takutnya akan ada banyak bug dan juga sistemnya itu bermasalah. Oke. Tapi kan saya gitu, intinya harus ada desainnya sekarang. Terus ini bagaimana? Tapi kan dari Jiranya juga belum diupdate. Aku juga nggak bisa langsung integrasi kalau kayak gini. Nah, terus testingnya juga bisa jalan. Oke. Kita tinggal punya waktu 4 minggu lagi kan. Mulai hari ini ya. Jadi semua harus di-update di Jira. Oke, Gabriel, bisa? Saya akan update secara rutin. Oke, sekarang kita evaluasi. Sekarang Gabriel udah bilang akan update secara rutin. Dimas akan menyikapi bagaimana nih tadi? Maaf, tadi aku chat kasar ya untuk beberapa kali ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi bagaimana deadline-nya? Aku juga minta maaf karena kurang transparan dengan progresnya. Jadi mungkin aku akan secara rutin membackup dan memberikan informasi dan juga transparan tentang kita lagi. Gitu dong. Jadi kedepannya semua info harus lengkap ya. Yaudah, kita buat format chat yang jelas, terus jangan terlalu meledak-meledak di chat, biar semuanya terkendali gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti kita udah ketemu nih penyelesaiannya. GPL FBI-nya harus selesai dan update ke Jira. Dimas untuk desain sudah jalan, ya betul. Untuk Eko bisa dimulai progres selanjutnya. Integrasinya sih bakal smooth nanti ya. Jadi tergantung dari ininya Update selanjutnya. Ya. Siap. Jaki, tester sudah bisa dipastikan lulus.
Penting lulus kita siap rilis sebelum deadline semoga. Kita sepakati, lalu kita akan lanjut meeting by online mungkin nanti untuk Ya. progres ini ya. Baik. Selanjutnya. Ya. Paling di jam 8. Iya. Ya, baik. Baik, ya oke. Semuanya clear ya, nggak ada masalah. Oke, sip. Oke. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih sudah hadir pada meeting online kali ini dan bersedia untuk menyalakan kameranya. Meeting online hari ini bertujuan untuk mengevaluasi progres pengembangan fitur Smart Reminder yang dimana kita sudah bahas offline sebelumnya bahwa kita akan mengerjakan proyek dikejar deadline, betul? Betul. Ya, betul. Nah, oke. Karena deadline kita semakin dekat, jadi diskusi hari ini sangat menentukan. Dan aku berharap juga, saya berharap selaku project manager teman-teman semua, kita semua bisa menjaga etika komunikasi kita ya. Jadi berbicara dengan jelas, saling menghargai dan fokus pada solusinya. Walaupun nanti di tengah-tengah ada perdebatan, sebaik mungkin kita kendalikan emosi kita, oke? Oke, Riz. Baik. Baik, kita mulai. Kita akan memulai pemaparan progres, di mana progres kita yang dikejar deadline ini. Kita mulai dari sisi teknis. Gabriel, silahkan jelaskan kondisi sistem saat ini. Silahkan, Gabriel. Oke, baik Chris. Secara umum untuk fitur utama itu udah berjalan sesuai dengan spesifikasi awal. Dan itu juga bisa digunain di lingkungan pengujian. Namun, setelah pengujian lanjutan dan simulasi beban sistem, di sini aku nemuin beberapa potensi resiko pada alur sistem notifikasi saat ini yang kita gunain. Resiko ini emang gak langsung kelihatan sih, tapi dalam penggunaan normal bisa berdampak cukup besar ketika jumlah pengguna kita itu meningkat secara drastis gitu. Itu aja sih Riz yang baru aku temuin. Kalau bisa dijelaskan lebih detail lagi sedikit. Jadi kalau alur ini aku paksain sampai tahap rilis tanpa ada penyesuaian apapun, jadi kemungkinan besar sistem kita itu bakal nggak stabil sama sekali. Terutama kalau ada notifikasi yang dikirim secara massal atau beruntun terus-terusan tanpa ada jeda atau henti sedikit pun dalam waktu yang bersamaan. Dalam kondisi buruknya nih, ini bakal ada keterlambatan notifikasi atau error pada sistem kita itu. Oke, paham. Kayaknya Dimas mau menanggapi nih. Boleh tanggapannya Dimas? Bisa secepat itu. Tapi dari awal kita sesuai sepakat menyesuaikan tahapan tersebut. Jadi aku juga kaget sih kalau ada perubahan di tahap dampaknya besar desainnya dan pengalaman penggunanya akan menjadi lebih rumit mungkin menurut saya itu. Apalagi kan ini mendadak gitu ya, akan kaget untuk pengguna barunya untuk beradaptasi gitu. Oke. Tanggapannya Gabriel? Ini aku bukan sengaja buat nuda ngasih tahu ini sih Dim. Cuman masalah ini baru-baru bener aja kelihatan setelah pengujian lanjutan ini dan juga simulasi sistem yang kita lakuin minggu ini. Tapi kalau boleh jujur sih, aku juga baru tahu soal resiko ini hari ini. Dari sisi front end, perubahan alur berarti kan perubahan logika juga. Terus tampilan dan integrasinya paling juga berubah kan? Dari sisi QA-nya, perubahan mendadak berarti semua skenario pengujian harus diulang dari awal. Itu juga cukup risiko kalau tinggal dikit.
tinggal beberapa minggu lagi dan masih ada beberapa kendala. Jadi skenario pengujian harus diulang dari awal dan itu tidak cukup. Kita beberapa minggu lagi kalau sekarang berubah desainnya tidak konsisten dan membingungkan pengguna dan itu akan menjadi kita semua. Jadi bagaimana untuk pendapatnya Gabriel, apa bisa dipercepat rilisnya atau tidak? Itu saja. Oke, aku paham nih dampaknya ke desain sama front end juga. Tapi aku nggak bisa ngabain resikonya itu terus menerus karena secara teknis kalau kita hanya ngejar buat rilis cepat. Oke. Kita udah diskusi dulu. Oke. Paham. Saya juga paham nih. Semua berada di bawah tekanan. Kita nih lagi di pressure kan karena dikejar deadline. Tapi ingat teman-teman, tujuan meeting ini, kelanjutan meeting online ini untuk mempertahankan pendapat kita. Betul, pendapat masing-masing. Bukan berarti untuk saling terus ngekeh gitu. Nah, melainkan kita untuk mencari keputusan terbaik untuk baik untuk tim dan produk yang kita sedang dikejar deadline ini, betul kan? Ya, betul itu. Oke, di meeting online ini kita harus menjaga tadi etika dan komunikasinya. Betul tadi teman-teman bagus sudah bergantian bicara dengan pendapatnya masing-masing. Nah, sekarang coba kita lanjut dengan yang lebih terstruktur nih. Berarti pertanyaannya aku akan mengajukan pertanyaan dulu nih. Pertanyaannya singkat dan jelas. Kalau gitu aku tanya ke Gabriel dulu ya. Kan tadi Gabriel yang menjelaskan tentang terbaru risiko yang ada ini. Gabriel, apa sih risiko terbesar jika tidak melakukan perubahan sama sekali itu? Oke, di sini saya kasih tahu untuk risiko terbesarnya itu sistem kita bisa error karena beban yang tinggi itu dan itu langsung berdampak langsung dengan kepercayaan pengguna kita Siris. Oke, paham. Oh, kalau gitu baik ke Dimas. Menurut Dimas, apa dampak terbesar jika perubahan ini dilakukan sekarang nih? Saya sebagai harus disesuaikan ulang dengan risiko pengguna tidak konsisten dan akan menjadi lebih panjang lagi dalam waktu pembuatannya dalam berminggu-minggu. Dan kita bisa menghabiskan minggu-minggu ulang seperti saat ini. Mungkin akan lebih cepat dan lebih lama untuk mengatur yang baru. Mungkin itu saja. Oke, Pak. Baik. Untuk Eko, bagaimana tanggapan Eko? Ya kalau saya sih jelas pasti estimasi pengerjaannya bertambah dan fokus tim bisa pecah sih kalau kayak gini. Apalagi ini kan terkait dengan apa namanya kepercayaan pengguna juga kan. Oke. Betul juga. Kalau untuk Jaki sendiri, bagaimana pendapat Jaki? Kalau buat waktu testingnya kan semakin sempit, berarti resiko bug lolos ke produksi kan makin meningkat tuh. Nah itu gimana? Oke ya. Dari jawaban teman-teman semua, tadi kita bisa lihat nih, kalau konflik ini bukan soal siapa yang salah atau benar, betul kan? Karena semuanya Ya, punya betul. pendapat masing-masing. Nah, ini juga konflik yang akibat perbedaannya sudut pandang, di mana teman-teman punya peran dan waktu pengerjaan yang berbeda, betul? Ya betul. Maka dalam kerja ini kita tuh harus mempelajari memang, tapi jangan terlalu membedakan tupoksi atau tugas masing-masing. Jadi kita harus nih kelola konflik kita nih. Nah, sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana nih? Saya pribadi ingin mendengar pendapat teman-teman semua tentang pendekatan yang paling realistis agar relevansi deadline kita bisa jalan dengan lancar dan produk bisa dihasilkan. Untuk Gabriel gimana? Kalau menurut aku nih, mungkin aja kita bisa tahanin alur sistem kita yang sekarang untuk memperkuat bagian inti yang paling beresiko. Kalau
masih bisa diperjalankan sesuai timing untuk minggu ini. Nah, aku setuju tuh dengan pendapat Dimas. Dengan ruang lingkup perubahan yang jelas, front end masih bisa menyesuaikan. Terus buat testingnya juga masih realistis sih selama perubahan yang nggak terlalu besar apa atau terlalu signifikan. Iya, Masih betul aman sih sih. itu. Hmm. Oke. Dari diskusi ini berarti kita punya keputusan nih kan. Jadi alur utama tetap kita pakai nih. Bener gak? Iya, betul. Iya, Terus perbaikan juga kita fokusin ke pada inti sistemnya ini yang mau kita Ya, buat. sistem utamanya Nah, aja. terus iya betul. Nah, perubahan besar yang akan terjadi itu kita next step aja ya, ditunda ke tahap berikutnya. Ya, Jadi ya, di keputusan kita ini hasil kesepakatan kita sebagai tim nih, bukan keputusan satu orang ya. ya. Ya, Riz. Aman-aman, Riz. Oke. Nah, dengan keputusan ini berarti kita udah jaga komitmen kita sebagai satu tim untuk ya mengejar deadline ini. Oke, paham semuanya? Ya, paham betul. Apa? Oke, karena sebelum kita akhiri meeting ini, kita bisa refleksi singkat nih. Menurut teman-teman, apa sih pelajaran yang terpenting dari meeting lanjutan kita dalam meeting online hari ini? Untuk Dimas, silahkan. Aku belajar menyampaikan kepribadian tanpa emosi. Itu agak berlebihan untuk beberapa meeting ini. Dan beberapa aku terbawa emosi. Tanpa sadar itu bisa terjadi akibat buruk. Oke, untuk Gabriel, Oke, di sini saya sadar kalau pentingnya untuk menyampaikan resiko lebih awal dan juga mungkin itu bisa menjadikan solusi untuk menemukan cara yang lebih baik juga. oke. Kalau untuk Eko sendiri gimana? Kalau aku sih sadar bahwa meeting online harus tetap terstruktur ya dan fokus pada inti pembahasannya. Terus kalau Jaki, apa sih keputusan yang jelas tuh bisa bikin kerja tim lebih tenang, terarah juga, bikin nggak terburu-buru. Nah, itu ya. oke. Terima kasih teman-teman atas keterbukaan tim kita serta kerjasamanya untuk kesuksesan proyek ini. Karena kita meeting online jadi terbatas kan kita mau menyampaikan data by datanya, cuma tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya kita lakukan secara efektif dan sebaik mungkin, betul kan? Ya, Betul. betul. Jadi kita kerjakan tupoksi kita masing-masing dari divisi ini. Mari kita selesaikan proyek kita ini sampai ke nanti stakeholder menerima dengan baik. Jadi kita nggak perlu overthinking, nggak perlu debat. Jadi mari kita selesaikan dan sepakati, kita komitmenkan bahwa teman-teman semua akan mengerjakan tugas sesuai tupoksi dan tugas masing-masing tanpa ada yang keberatan satu sama lain. Setuju semuanya? Setuju. Riz, aman, Riz. Oke. Kalau kayak gitu sudah cukup, nggak ada lagi yang mau dibahas, nggak ada yang Ya, sudah perlu cukup. ditambahkan. Ya, udah waktunya untuk melanjutkan ini. Aman, Riz. Mungkin buat testingnya bisa nanti aku kerjain. Oke. Next step kita lanjutkan ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Semoga Ya, sama-sama. kerjaan. Amin. Oke, selamat pagi. Amin. Selamat pagi menuju siang. Ya. Amin, Riz.